Ini contohnya kalau misalkan tone dari teks itu si penulis tone-nya positif. Salah satunya kayak hope ini. This program will greatly improve students' future. Nah, ini artinya program ini pasti akan benar-benar meningkatkan masa depan siswa gitu. Nah, berarti kan dari tone ini kita bisa lihat, oh, um, bunyi atau nada dari emosinya si penulis ini ada harapan nih. Dia tidak mengkritik, dia mengharap ada harapan gitu. Nah, kalau negatif, ini kayak menunjukkan masalah. Biasanya masalah teks-teksnya itu kayak apa sih namanya? Ilegal apa tuh? Penebangan hutan ya. Terus ada banyak banget sih kalau misalkan negatif itu pokoknya pasti yang namanya negatif ya tonnya pasti menunjukkan masalah atau si penulis mengkritik, penulis khawatir, penulis tidak setuju, penulis ragu gitu. Contohnya, kalau misalkan si penulis khawatir, biasanya di kalimat dalam teks kita bisa lihat kayak this issue causes serious problem in society. Masalah ini menyebabkan. Nah, menyebabkan ini bisa jadi merujuk ke tone negatif. Terus di sini dia bilang serious problem. Oh, berarti masalah serius ini maksudnya ke negatif tone dong, gitu. Terus ada neutral. Dia tidak positif, tidak negatif. Pokoknya dia netral aja. Dia apa ya? Informatif ya. Dia berisi informatif. Jadi dia tinggal tidak berat sebelah, dia tidak pro, dia tidak kontra. Pokoknya berisi informasi aja. Misalkan contohnya, the program started in 2020. Program itu dimulai pada tahun 2020. Ya udah cuma sekadar informasi aja. Cuma sekedar mau kasih informasi. Tidak mengajak, tidak mengkritik, netral. Ya. Nah, di sini ada um, beberapa tips. Ini tipsnya hanya pendukung aja sih. Yang paling-paling penting itu adalah penguasaan kosakatanya kalian. So you have to expand your vocabularies. Oke. Okay? Nah, ini gimana sih cara nemuin jawabannya? Gimana cara menentukan jawaban dari soal tone? Yang pertama kita harus tahu dulu topik bahasan teks ini. Kira-kira teks ini lagi ngomongin apa sih? Apa, apakah ngomongin tentang polusi, media sosial, atau teknologi? Kalau polusi kan biasanya itu mengarah ke bahasan yang negatif ya. Terus kalau medsos ya imbang, bisa positif, bisa negatif. Terus kalau teknologi juga bisa kadang bahas kelemahan dari teknologi atau kelebihan dari teknologi. Terus yang kedua, kita lihat diksi atau pilihan kata yang digunakan si penulis dalam teks. Kita lihat di sini misalkan, apakah di dalam teks itu teman-teman banyak menemukan kata-kata yang berkonotasi negatif, konotasi positif, atau netral? Misalkan nih, di teks banyak banget teman-teman nemuin kata, misalkan ada kata amazing, luar biasa, beneficial, bermanfaat, helpful, sangat membantu, successful. Nah, ini kan kalau teman-teman kebanyakan nemuin kata yang mengarah ke konotasi positif, berarti tonnya bisa aja dia positif. Terus kalau negatif gimana? Ini ada kata harmful, berbahaya, membahayakan, dangerous, problem, worried, destroy, menghancurkan. Terus kalau misalkan teks yang hanya menunjukkan fakta, data, angka, atau penjelasan umum, berarti dia netral. Dia hanya sekadar memberikan informasi. Oke, okay? So do you understand?
Oke, next. Silakan teman-teman kerjakan soal nomor satunya dulu. Ini, silakan ya teman-teman. Nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Ingat, kalau misalkan teman-teman pilih opsi A, kalian harus bisa bertanggung jawab kenapa pilih opsi A. Oke, so silakan I give you 1 minute. Ahmad tidak boleh, dadah. Oke, gimana teman-teman? Cikah? Oke, kita keep dulu ya. Ada lagi? Oke, so for the good start, ada yang bisa kasih alasannya nggak? Kenapa pilih opsi ini? Kenapa pilih opsi itu? Oke, ada lagi selain, sorry teman-teman, agak loading nih. Yang mau kasih alasannya bisa on mic atau bisa juga diketik. Kalau mau kasih alasannya bilang aja. Nanti aku tunggu ketikannya. Oke, C, C, C. Good job, thank you. Next. Kira-kira kenapa pilih opsi C? Critical. What is critical? Apa itu critical, teman-teman? Wait. Oke. Sebelumnya aku mau tanya dulu, kira-kira teksnya ini tentang apa? Ada yang tahu teksnya tentang apa? Tentang apa, teman-teman?
semacam memberikan masukan atau pendapat sosial media konsumtif. Oke, thank you. Coba kita lihat ya. Di sini sebenarnya udah aku taruh ya pembahasannya supaya kalian bisa sambil mendengarkan aku menjelaskan penjelasannya, kalian juga bisa baca gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini topik dari teks ini sebenarnya. Do you know how to apa ya? Kalian tahu nggak cara nentuin topik tuh gimana? Cara untuk nentuin topik itu adalah dengan melihat kata atau frasa yang sering banyak muncul. Nah, di sini frasa atau kata yang sering banyak muncul adalah microtrends. Aduh, microtrends. Terus di sini juga dia bilang, what are microtrends? Apa sih itu microtrends? Nah, dari sini kita juga bisa tahu, oh ternyata bahasan umumnya itu adalah microtrends. So, it's not about social media. Ya mungkin sosial media adalah bagian dari microtrends itu, tapi yang paling umumnya adalah topiknya adalah microtrends. Ini juga yang mau dibahas. Coba sekarang kalian lihat di paragraf satu itu ngomongin tentang apa sih? Nah, di paragraf satu kita baca dulu ya. Ini penting untuk kita mengartikan satu persatu supaya teman-teman juga punya banyak hari ini bisa dapat perbendaharaan kosakata. Kita lihat di sini. With social media and influencer culture, with social media and influencer culture on the rise, semakin ya mungkin kalau kita baca ya, kita bacanya, kita nerjemahinnya adalah dengan media sosial dan budaya influencer yang meningkat. Nah, ini bisa kita artinya sebagai semakin meningkatnya media sosial dan influencer-influencer, budaya influencer, society is falling victim to increasingly ever-changing micro trends, leading to problematic fashion overconsumption. Nah, semakin meningkatnya sosmed dan influencer, masyarakat, society itu falling victim, terjebak dalam micro trends yang berubah-ubah. Nah, kita kan nggak tahu dulu nih, apa itu microtrend. Sebentar kita ketahui. Nah, microtrends ini menyebabkan atau mengarah kepada problematic fashion over consumption. Mengarah kepada apa ya, masalah di mana orang-orang itu apa ya, membeli pakaian secara berlebihan gitu, over consumption. So what are microtrends? Jadi apa sih microtrends itu? Jadi microtrends ini adalah tren yang hanya populer dalam waktu singkat. Di sini dia bilang, well, they come in a variety of formats. Banyak banget tren dari microtrends ini. Misalkan bisa labubu, bisa tren joget ini, beli ice cream, beli mix shoe, atau lain sebagainya. Itu bisa masuk ke trends. Atau hari ini pakai baju yang baju hari rayanya apa gamis apa tuh namanya gamis bini orang. Nah, itu masuk ke tren yang short lived atau tren yang waktunya singkat aja gitu. Oke, teman-teman. Jadi apa itu microtrends? Microtrends adalah tren yang waktunya ya udah singkat aja, kayak FOMO aja gitu. Misalkan kayak Labubu, terus ada baju hari raya, gamis hari raya, ada gamis apa namanya itu bini orang, itu ada namanya loh, teman-teman. Nah, tren ini terus di sini dia bilang, these short-lived microtrends consist of products, certain aesthetic, a print, or even a fabric. Jadi, apa namanya, produk yang singkat ini, yang waktunya singkat aja, alias microtrends ini, itu terdiri dari produk apa aja. Misalkan sesuatu yang estetik, misalkan labubu gitu, atau mungkin pakaian-pakaian gitu. Terus di sini dia bilang, they are a temporary, mereka itu singkat aja, and unsustainable way of life. Dan ini tuh bukan gaya hidup yang berkelanjutan. Unsustainable. Jadi bukan yang berkelanjutan gitu.
Jadi kalau unsustainable way of life bukan gaya hidup yang berkelanjutan. Oke. Nah, lanjut di paragraf 2. Shopping more responsibly. Seharusnya kita tuh berbelanja dengan lebih bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab itu gimana? Such as second hand truck online resale platforms. Jadi kita tuh beli barang bekas lewat platform online. Terus charity shops or vintage atau belinya di apa nih, toko-toko amal atau toko-toko vintage gitu. Biasanya kan ada ya. Nah, ini will help in making more conscious choices when buying items. Ini akan membantu kita membuat pilihan yang lebih sadar, conscious choices, membuat pilihan yang lebih sadar ketika kita mau beli item itu, and help normalize purchasing what we truly need over what social media is telling us to buy in order to fit in. Intinya di sini dibilang bahwa ini tuh ngebantu kita ketika kita berbelanja dengan lebih bertanggung jawab, ini akan lebih membantu kita untuk membeli apa yang atau membayar apa yang kita butuhkan. Biasanya kan kita kalau mau beli yang kita inginkan aja, bukan yang kita butuhkan. Terus kita membeli apa yang lebih kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Intinya, jangan ikut tren di sosmed gitu. Terus paragraf terakhir, additionally, investing in a few high quality items that will stand the test of time is more financial practical, bla bla bla. Ini dibilang tambahan, sebagai tambahan, investasi, dia bilang di sini investasi aja di barang yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Will stand the test of time is more financial practical. Dan tahan lama gitu. Terus di sini juga dibilangin karena kalau kita berinvestasi di barang yang lebih tinggi dan tahan lama, itu tuh akan lebih menguntungkan dalam dalam jangka panjang. Dengan begitu, kita bisa membantu mengurangi limbah, in which we can help, ini tuh bisa membantu untuk mengurangi limbah-limbah pakaian, gitu. Terus di sini dia bilang cutting down, mengurangi on mindlessly purchasing the next new micro trend is probably the more intelligent decision. Jadi di sini dia bilang mengurangi kebiasaan membeli tren baru tanpa pikir panjang adalah keputusan yang bijak. So as the generation before us say, jadi kayak yang dikatakan oleh generasi-generasi sebelum kita, elevated basic always come back into style. Pakaian dasar yang simple, elevated basic, always come back into style, itu pakaian dasar yang simple dan elegan akan selalu kembali menjadi tren. Dan ini sebenarnya benar sih. Jadi, so keep an eye on your parents' wardrobes. Jadi, coba lihat lagi isi lemari orang tuanya kamu. Nah, kebanyakan teman-teman itu pilih opsi yang C. Ya kan, yang opsi C. Nah, kira-kira opsi C critical. Kira-kira kenapa pilih opsi C? Coba kita lihat, kita jangan bahas dulu langsung ke opsi C, coba kita bahas dulu ke opsi A-nya. Netral, netral itu kan artinya apa ya? Ya, netral. Artinya penulis itu fokus ke fakta aja tanpa adanya. Nah, sayangnya di teks ini si penulis kan kita bisa melihat kata-kata yang menilai. Misalkan di sini si penulis bilang kalau netral itu kan si penulis nggak ada yang menilai ini dan itu. Pokoknya dia informatif aja, dia netral aja. Nah, sedangkan kalau kita pilih opsi A netral itu nggak bisa karena di sini ada kata-kata yang menunjukkan si penulis itu menilai. Misalkan ini unsustainable, gaya hidup yang berkelanjutan menurut si penulis. Overconsumption, fashion overconsumption. Ini juga uh, ada ininya si penulis, pendapatnya si penulis, jadi bukan netral. Nah, sebenarnya dari sini aja kita udah bisa apa ya, menentukan bahwa opsi A bukan nomor satu bukan netral. Yang kedua, playful. Playful itu bercanda. Teks itu ya teman-teman, kebanyakan teks ilmiah nggak ada uh, tone-nya yang playful ya, yang bercanda-bercanda atau lucu-lucu nggak ada, dan di sini juga nggak ada kita temukan kata yang seperti itu, so opsi B juga salah.
Opsi D, indifferent. Indifferent itu artinya teman-teman tidak peduli. Bukan tidak berbeda ya, tapi tidak peduli. Jangan mentang-mentang kalian tahu different itu berbeda. Berarti kalau indifferent tidak berbeda. No, itu tidak peduli. Apakah penulis tidak peduli? No, penulis peduli. Penulis bilang di sini, shopping more responsibly. Coba tolong berbelanja dengan yang lebih bertanggung jawab. Terus di sini bertanggung jawabnya itu gimana? Di sini dijelaskan. Terus di sini juga dia bilang, so keep an eye on your parents' wardrobes. Artinya dengan kalimat ini, kita untuk jangan terlalu over consumption lah sama microtrends ini. Coba kita bisa pakai apa yang ada di lemari orang tuanya kita gitu. Jadi kalau indifferent, no, penulis peduli. Terus kalau hopeful, hopeful itu penuh harapan. Fokus utama teks itu bukan pada penulis berharap banget ya, tapi kayak ya udah dia cuma ingin menyampaikan kritik sebenarnya. Kenapa dia hanya ingin menyampaikan kritik? Ya karena satu, si penulis menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap fenomena microtrends ini. Tandanya apa? Yang itu tadi ditandai dengan fashion overconsumption, terus unsustainable way of life, gaya hidup yang tidak berkelanjutan gitu. Terus di sini dia bilang society is falling victim. Nah, aku lupa nih. Masyarakat menjadi korban dari adanya microtrends. Dari kalimat ini aja kan kita udah tahu kalau ini tonnya pasti mengarah ke ton negatif. Terus selain dia memunculkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari microtrends ini di akhir di paragraf kedua dan paragraf ketiga tidak lupa dia memberikan solusi. Di mana solusinya adalah itu tadi shopping more responsibly. Pertama, di mana ketika dia apa ya, mengutarakan hal apa ya, poin-poin negatif dari suatu isu kemudian dibarengi dengan solusi, nah itu bisa jadi critical. Oke? Okay? So, jawaban nomor satu adalah critical. Good job, everybody. Good start. Uh, Bagus banget. Baru nomor satu udah jawabannya udah benar, teman-teman. Oke, okay, bisa kita lanjut lagi. Next ya, kirain salah enggak, betul. Good job ya, Ainun, terus Rizky, Naisha. Good job, good start everybody. Next. Nah, ini soal nomor dua adalah, oh my God, aku nggak tahu apakah kalian udah sempat kebaca tadi jawabannya apa enggak. Nah, ini soal nomor dua, itu ada bentuk soalnya thread ya, thread gitu. Silakan kalian kerjakan dulu. Hmm. I give you 1 minute.
Okay, good. There are three answers from Adeline, Malaysia, Alfie, and Naisha. Okay. All of you choose option A, supportive. So can you give me your reason? Bisa nggak kasih aku your reason, alasannya? Kenapa pilih supportive? Karena ya ada yang bisa kasih. Oke, mungkin ada yang kayak bisa, tapi kalau saat ngejelasin itu kayak takut belibet. Oke. Mereka bantu kasih informasi, tips, dan lain-lain gitu, Kak. Oke, good job. Thank you, Misha. Kita buktikan. What is supportive? Ada yang tahu nggak supportive itu apa artinya? Mendukung. Oke, good job. What is excited? Oke, mendukung atau dukungan. Excited. Critical udah tahu ya. Kritik. Eh, aku excited banget nih. Kok tiba-tiba aku juga udah nggak tahu ya excited itu apa. Kayak udah nggak sabar banget nih. Gitu. Itu excited. Terus kalau concern, what is concern? Do you know what is concern? Iya, that's right. Khawatir. And last one, what is amused? Amused. This is a new word, I think. Jujur, aku juga baru tahu kata amused ini waktu aku mulai masuk ya, apa? Jadi tutor IPOS. Itu kan aku latihan jawab soal-soal kan. Ayo, amused. Coba pergunakan amused. Iya, menghibur. Good job, terhibur, menghibur. Kalau menghibur itu kata kerja. Oke, jadi kita mau menghibur orang. Kalau terhibur apa? Dimutasi kata Google. Oh iya, dimutasi. Oke, tapi yang paling ini itu adalah menghibur ya atau terhibur gitu. Nah, sekarang kalau mendukung atau dukungan ini masuk ke tone yang positif. Terus kalau excited juga bersemangat banget gitu. Jadi excited itu sangat-sangat bersemangat. Terus kalau kritik tone negatif, khawatir juga negatif, menghibur dia positif. Nah, cara cepatnya adalah kita lihat aja dulu apa ya, teksnya ini nggak bahas tentang apa. Di awal kan si Mallory bilang kayak gini, I am new to buying K-pop concert ticket. Aku tuh ibaratnya newbie banget lah. Baru pertama kalinya mau membeli tiket K-pop gitu. Terus how do I buy them before they sell out? Terus gimana sih cara aku buat membeli itu sebelum sold out? Nah, si Brianna bilang, first of all, pertama-tama nih, make sure you know the correct information about the ticket. Pertama-tama, pastiin, make sure kamu punya informasi yang benar tentang tiketnya itu. Terus si Philip bilang, if you wanna get K-pop tickets, kalau kamu mau beli tiket K-pop, especially in Korea before they sell out, I would suggest using professional services. Aku saranin kamu buat menggunakan jasa apa ya, layanan profesional.
Itu si Philip. Nah, si Elena bilang lagi, kalau si Elena, buying K-pop ticket is like going to a war. Membeli tiket K-pop itu tuh kayak mau war. It's really hard and stressful. Bener-bener susah banget dan bikin stres. Ini informatif, ini informatif. Ini agak merujuk ke negatif sebenarnya. Karena dia bilang stressful, terus really hard, absolutely frustrating, benar-benar bikin frustasi banget. Terus lanjut ya, si isi. For me the best way, bagi aku cara terbaik untuk ngedapetin tiketnya adalah cari dari situs-situs online atau orang ketiga ya, reseller gitu. Terus di sini dia bilang have passion, tetap sabar, terus punya strategi dan never give up dan jangan menyerah. Si Jun bilang lagi, don't worry about buying them before they sell out. You could go on Twitter or Facebook and find plenty of people trying to sell their tickets. Kalau misalkan tiketnya udah habis ya kamu nggak apa-apa, jangan worry gitu. Jangan khawatir, jangan takut. Karena kamu bisa ke Twitter atau ke Facebook buat cari tiketnya karena banyak tuh yang jual di situ. Nah, dari teks itu, apakah teks ini menghibur? Apakah emosi ketika si penulis menulis teks ini? Apakah si penulis emosinya menghibur? Enggak kan? Dia tidak menghibur. Jadi langsung kita elim. Terus untuk tone yang negatif, kita kan di sini tidak mendapatkan kata kayak harmful atau mungkin dangerous, berbahaya. Pokoknya kata yang merujuk ke konotasi negatif kan. Nah, karena kritikal dan concern ini masuknya ke konotasi negatif, maka langsung kita hapus aja. Sorry, kita kick it out. Kita awas loh. Excited dan supportive. Kalau excited itu kan semangat banget nih. Ya maksudnya ya apa ya? Emang orang-orang di trade itu apa ya? Kasih em, jalan gitu, kasih dukungan gitu buat si Mallory. Tapi konotasi kalimatnya nggak sampai yang excited banget. Iya nggak sih? Jadi bukan excited. Ini lebih ke supportive mendukung. Karena mereka kasih nunjukin ini loh step by stepnya. Kamu harus ini, kamu harus itu. Walaupun di sini di treat yang ke satu 2 3 4 itu milik si Elena, itu ada tone negatif, tapi dia tidak mempengaruhi sebagian atau semua yang ada di sini. Jadi dia tetap supportive. Good job, guys. Good job ya. Udah 2 soal nih. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada 2 teks. Gimana ya caranya? Aku kecilin dulu. Ini ada 2 teks, teman-teman. Wait ya. Waduh, waduh, waduh. Teman-teman bisa aku ini aja ya, wait. Sama aja. Sama nggak sih? Kalian bisa screenshot ininya dulu deh. Eh, apa namanya? Soalnya dulu. Silakan di screenshot. I give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next kalian
Ini aku munculin ya. Teksnya yang aku munculin dan soalnya itu di kalian. Oke. Ini aku gabung-gabungin aja. Please, please bisa. Waduh, kecil banget. Masih bisa nggak? Masih bisa kebaca nggak? Kayak gini. Nah, ini better kan? Satu menit lagi. Oke, gimana? Gimana teman-teman? Masih struggling sama jawabannya?
Sebenarnya gampang banget sih, teman-teman. Kadang kalau orang yang kayak kayak em, apa ya, mau cepet-cepet, dia udah nggak baca teksnya lagi, langsung baca jawabannya, langsung baca soalnya, terus langsung cari mana yang paling positif, mana kalimat yang nunjukin konotasi dari kalimat ini positif. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Oke, if so, wait, aku lihat, aku cek dulu. E ada yang D, ada yang bingung juga ya. It's okay. Coba aku ini dulu yang D, mana D? D dan E. Financial concerns also led people to have fewer children than what they consider to be ideal. This bonus for having children seems to be able to solve the problem of labor in price places. Oke, okay. Ingat yang ditanyain adalah mana pernyataan statement yang menunjukkan others positive attitude. Artinya em, kita sebenarnya udah tahu tone-nya yang diminta itu adalah tone positif. Karena di sini udah dibilangin tone positif. Tapi mana dari opsi yang merujuk ke tone positif itu? Oke. Nah, soal ini sebelum kita bahas dulu jawabannya, soal ini itu masuk ke others opinion, bukan opini dan fakta ya, tapi others opinion, opininya si penulis. Others opinion itu beda sama others tone. Kalau tone kan adalah sikap. Kalau opinion itu pendapat, sikap atau emosi. Kalau di tone kan biasanya kita apa ya, menebak, mencari tone-nya ini tone apa? Apakah dia masuk ke positif, negatif, atau netral? Kalau netral, apakah dia informatif? Kalau positif, apakah dia optimis atau suportif? Jadi kan opsinya hanya kayak misalkan A, positif, sorry bukan positif, optimis. B, suportif. Nah, itu kan cuma satu-satu kata. Ini kalau outdoors tone. Tapi kalau outdoors opinion, opinion lagi opinion, itu udah ditentuin. Coba kamu cari mana kalimat yang menunjukkan eh, attitude positifnya si penulis. Itu kan udah ditentuin, oh berarti mau cari kalimat yang positif nih. Terus ada juga dibilangin, coba mana yang menunjukkan kalimat emosi, apa ya, negatif, outdoors negative attitude. Oh, berarti kita cari yang negatifnya. Kalau sorry, bunyi soalnya itu kayak gini, maka opsi jawabannya itu bukan hanya satu-satu kata, tapi per kalimat kayak gini. Kalau per kalimat kayak gini, berarti itu outdoors opinion. Oke, jadi dia bukan tone. Jadi others opinion bukan kayak mana opini, mana fakta, bukan gitu ya. Tapi yang kayak gini nih. Oke, so now kita cari dulu. Nah, sebenarnya kalau kalian, andai kata aku, sebenarnya begini teman-teman. Aku pada saat pertama kali dapat soal ini, aku kan biasanya baca soal, terus opsinya.
Aku pahamin soalnya. Oh, soalnya nanyain tentang mana yang merupakan others positive attitude. Berarti kita cari mana kalimat yang mengarah ke konotasi positif. Setelah aku cari, itu aku pastikan di teks. Aku udah yakin banget nih opsinya misalkan opsi E. Nah, aku cari apakah opsi E ini benar atau enggak. Gimana caranya aku nyari benar atau salahnya? Ya, aku baca di teksnya. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya udah langsung aku ini aja. Oke, E. Ada yang A juga. Good job. Sekarang kita lihat opsi D mana ya? Opsi D, 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 D. Kita keep aja. Financial concerns, kekhawatiran keuangan, also led people to have fewer children than what they consider to be ideal. Jadi maksud dari opsi D ini adalah, aku tulis dulu. Ini opsi D ya, financial concern. Concern apa? Khawatir. Kekhawatiran finansial also led people, artinya kayak ngejadiin orang-orang itu, ini bahasanya kita aja ya, ngejadiin orang-orang have fewer, punya lebih sedikit anak, have fewer children, lebih sedikit anak, dan daripada what they consider to be ideal, daripada apa yang mereka putuskan. Artinya gini teman-teman, ketika misalkan mereka memutuskan punya anak tiga, tapi karena adanya financial concern, kekhawatiran keuangan atau finansial, mereka akhirnya memutuskan untuk punya lebih sedikit aja deh dari tiga, misalkan satu atau dua. Itu maksud dari opsi D. Oke. Nah, opsi E, these bonuses for having children, bonus ini untuk yang punya anak, yang mau punya anak, bonus, these bonuses berarti bonusnya banyak ya, karena bonuses. Bonus-bonus ini, these bonuses for having children, bonus-bonus ini tampaknya seem to be able, tampaknya bisa memecahkan masalah, solve the problem, memecahkan masalah of low birth rate in various places. Masalah angka kelahiran rendah di berbagai tempat. Oke, so now wait. Ngomongin tentang ada finansial, ada ngomongin tentang angka kelahiran rendah. Apa sih teksnya? Ya udah, kalau gitu kita baca dulu teksnya. Di sini dibilangin bahwa Americans, orang-orang Amerika, are having fewer babies. Orang-orang Amerika itu sekarang punya lebih sedikit bayi. Nah, kira-kira kenapa mereka punya lebih sedikit bayi? Researchers thought the declining fertility rate was because of the recession, but it kept falling even as the economy recovered. Nah, awalnya si peneliti ngira bahwa angka angka kelahiran yang rendah itu disebabkan oleh resesi. Tapi ternyata walaupun ekonomi itu udah pulih, jadi resesi itu mungkin berkaitan dengan ekonomi, walaupun ekonomi orang-orang Amerika itu udah pulih, tapi ternyata angka kelahiran di Amerika itu masih aja rendah. Oh, berarti faktornya bukan karena satu-satunya bukan karena ekonomi gitu. Terus yang kedua,
Aduh, the fertility, angka kelahiran yang rendah itu membentuk shapes many major issues, banyak banget isu. Artinya angka kelahiran yang rendah ini ternyata berdampak pada isu-isu apa aja. Ya kita kan sebagai orang awam ya udah kita mikirnya bagus dong kalau anaknya cuma sedikit-sedikit, tapi ternyata itu membawa dampak negatif pada berbagai isu. Satunya imigrasi, terus pendidikan, terus perumahan-perumahan. Bentar ya teman-teman. Aduh, kita- terus apa lagi? The labor supply, the social safety net, and support for working families. Pokoknya ternyata dengan adanya angka kelahiran yang rendah ini, ternyata uh, berdampak pada berbagai isu gitu. Terus di sini dibilangin lagi, wait, aku cari dulu. Jadi kalau consumer methodology. Oke, di sini dibilangin bahwa the largest shares, orang-orang banyak banget yang bilang bahwa kenapa mereka delayed, menunda untuk punya anak, itu karena kekhawatiran. Khawatirnya tentang apa? Mereka nggak punya waktu atau uang. Terus, one of the biggest factors, faktor yang paling besar itu adalah di kepribadiannya mereka masing-masing, was personal, which is yang mana mereka nggak punya desire. Artinya mereka nggak punya keinginan atau gairah untuk punya anak dan mereka apa ya punya pingin waktu luang gitu. Jadi mereka itu alasannya ternyata. Terus di sini dibilang bahwa financial concern, kekhawatiran finansial, also led people to have fewer children than what they consider to be ideal. Ini opsi D. Artinya apa tadi? Kekhawatiran finansial itu ngejadiin orang-orang punya lebih sedikit anak daripada apa yang mereka bayangkan. Nah, coba teman-teman lihat, ketika teman-teman membaca kalimat ini, coba kalian tebak, emosi si penulis apa? Kalian bisa tebak di sini emosi si penulis, apakah si penulis, apakah emosi dari kalimat ini merujuk kepada konotasi yang positif atau konotasi negatif? Ayo, negatif. That's correct, negatif. Kenapa negatif? Karena tadi dia kekhawatiran finansial. Oh, berarti agak merujuk ke tone negatif nih. Tampaknya ngejadiin orang-orang punya lebih sedikit anak. Terus di sini dibandingkan daripada daripada apa yang mereka inginkan. Nah, berarti kan ini negatif. Sedangkan soal tadi nanyain tentang outdoors positif attitude, pendapat positifnya si penulis. Opsi D mengarah ke negatif. So, opsi D berarti salah. Oke, jadi kita eliminasi. So, sorry. Lanjut, ada dua teks. Teks satu udah kita tahu, oh ternyata ada masalah. Masalahnya adalah angka kelahiran yang rendah yang disebabkan oleh nggak punya waktu, nggak punya uang, gitu. Pokoknya orang tua tuh khawatir dan akhirnya mereka memutuskan untuk punya sedikit lebih anak aja deh gitu. Nah, kalau teks dua nggak bahas tentang apa? Sini dibilangin, would you ini diawali dengan pertanyaan nih.
Would you have a baby or add more children to your family? Kamu mau nggak punya seorang anak atau mau nambah anak lagi di keluargamu? If kalau the government offers to help you cover the bills. Kalau pemerintah kasih tawaran ke kamu untuk bantu kamu nge-cover apa ya biaya-biaya tentang terkait anak itu. Mau nggak kamu gitu? Di sini kira-kira apa alasan si penulis kasih program ini, kasih bantuan ini? Sini dibilangin government programs that give parents money for having kids are appearing in more and more countries as a strategy sebagai strategi to combat declining birth rates. Oh, ternyata program ini itu diterapkan ada alasannya. Alasannya apa? Yaitu tadi untuk combat. What is combat? Combat itu adalah memerangi. Apa yang akan diperangi? Declining birth rates. Yang akan diperangi adalah angka kelahiran yang semakin menurun. Nah, alasannya kenapa angka kelahiran ini diperangi? Tadi kan di paragraf 1 dibilangin bahwa angka kelahiran yang rendah itu berdampak pada imigrasi, pendidikan, perumahan-perumahan, dan lain sebagainya. Makanya si pemerintah ngadain program kasih bills ke orang tua, ke parents, kalau mereka mau nambah anak di keluarganya mereka. Oke, ini kunci dari paragraf 1 di teks 2. Di paragraf 2 dibilangin bahwa in one small apa ya? Holiday in Finland. Oke, pokoknya sebuah studi di Finlandia ternyata ada loh program ini berhasil. Ternyata ada studi yang meneliti tentang program ini dan program ini ternyata berhasil. Program ini diterapkan di Finlandia. Di sini dia bilang, since then, local officials have given a baby bonus in which each baby born is worth, ini dikasih 10.000 euro. This is paid to the family over the course of 10 years. Bayangin, dibayarin ke si keluarga yang punya anak ini, itu selama 10 tahun. The bonuses for having children seem to be able to solve the problem of low birth rate in various places. Bonus ini opsi E. Bonus ini, bonus untuk orang-orang yang mau punya anak, ini tampaknya bisa memecahkan masalah terhadap angka kelahiran yang rendah di berbagai tempat. So, ketika teman-teman membaca, memahami kalimat ini, tonnya mengarah ke mana? Positif, negatif, atau positif kan? Karena di sini dibilangin bonus itu tampaknya bisa. Oh, berarti si penulis ada harapan nih. Dia bilang di sini to be able to solve. Tampaknya bisa memecahkan. Oh, berarti si penulis menaruh harapan. Oke? Jadi, opsi E adalah author's positive attitude-nya. Good job. And thank you for those untuk orang-orang yang udah jawab ya, walaupun belum benar. But it's okay. Oke. Sudah pukul berapa ya itu? Oke, ini lagi teman-teman. Wait, menurut teman-teman ini soal apa? Apakah masih outdoors attitude atau outdoors opinion? Ini outdoors attitude atau tone atau outdoors opinion ya? Coba teman-teman. That's right, opinion. Oke?
Thank you, Olivia. Silakan teman-teman kerjakan. I give you 2 minutes ya. Good, udah ada yang jawab. Oke, ada yang bimbang. Bimbang Kak, tapi kayaknya yang D deh. Oke, let's just wait and see. Ada lagi selain Mesia dan Laisha. Oke, wait ya teman-teman. Oke, Olivia D. Oke, D semua ya. Coba kita lihat. Ini teksnya nggak bahas tentang sosial media ya. Ini tuh udah aku bold sebenarnya, tapi aku lupa buat unbold. Which of the following shows the author's supportive attitude? Mana dari pernyataan di bawah ini yang menunjukkan apa ya? Author supportive attitude. Artinya si penulis ngedukung gitu. Mana opsi yang kalau kita baca tuh, oh ini sih si penulis ngedukung ya tentang penggunaan sosial media, sorry, penggunaan iklan sosial media. Coba kita pakai cara gampang aja dulu. Cara gampangnya, cara gampangnya adalah kita baca opsinya. Kalau opsi A, social media advertising is a type of digital marketing. Iklan, advertising, iklan. Iklan sosial media
iklan sosmed itu adalah tipe pemasaran digital. Ketika kamu baca kalimat ini ngarah ke author suportif nggak? Si penulis suportif nggak? Ngedukung nggak? Nggak kan? Kayak informatif aja, Kak. Yeah, that's right, informatif aja. Ya nggak sih, informatif aja. Memang author suportif itu kan masuk di positif, tone positif ya. Nah, ini tuh cuma sekadar kasih tahu aja bahwa iklan sosmed adalah tipe pemasaran digital. Betul yang dikatakan oleh siapa tadi yang on mic, aku lupa, sorry, but thank you. Ini intinya informatif aja. Pokoknya cuma kasih kamu informasi. Jadi opsi A salah. Opsi B, that means you want to choose customers. Ini artinya kamu ingin memilih pelanggan-pelanggan. Nah, ini bimbang nih. Nggak tahu ini masuk ke ton apa. Kita elim aja. Kick it out. Opsi C, there are many ways. Ada banyak banget nih cara. There are many ways to go about your advertising strategy on social media platforms. Ada banyak banget nih cara-cara untuk mengiklankan iklan-iklan kamu, strategi iklan kamu di sosial media, di platform sosial media. Opsi C, ada yang bimbang. Ya udah, kita keep dulu. Opsi D, social media advertising is a must if you wanna quickly reach new target markets. Social media advertising, iklan sosial media adalah sebuah keharusan. Itu harus banget. If you wanna, kalau kamu mau quickly reach, cepat-cepat mau mencapai target pasar. Udah, antara C dengan D aja. Langsung kita elim. Ada yang bingung. Atau gini, ketika kalian udah dapat apa namanya terjemahannya, yang bingung tadi udah bisa nentuin nggak? Ingat, kalau suportif artinya dia mendukung. Artinya kalimat ini ngarujuk, oh si penulis ngedukung nih. Dari opsi C sama opsi D. Opsi yang paling tepat adalah opsi D, teman-teman. Kenapa? Karena di sini si penulis bilang, must. Social media advertising is a must. Artinya iklan sosial media adalah keharusan. Si penulis bilang ini harus. Berarti si penulis suportif dong. If you wanna, kalau kamu pengen cepat-cepat mencapai target pasar, ini suportif dong. Ini jawabannya ya, opsi D ya. Terus gimana opsi C? Ya udah, ini informatif aja. Karena di sini dia bilang there are many ways. Banyak banget cara untuk mengiklankan strategi uh, iklan kamu di sosial media, di media-media sosial. Ya udah, ini informatif aja. Oke? Okay? Jadi so congratulations for those who choose the option D. And don't worry, nggak usah khawatir, nggak usah malu, nggak usah berkecil hati, pesimis, yang jawab C. It's okay. Good job everybody. Aku lihat satu soal lagi ya. Wait, nggak scroll di sini. Satu soal lagi and I will close. Hmm, aku cari dulu soalnya. Oke, ini. This one.
Yeah, this one. Sebenarnya masih ada dua soal, tapi ini aja ya, satu soal lagi. Karena mungkin ada yang masih mau sholat. Untuk soal yang paling terakhir banget, itu aku kasih PR aja ya di kalian. And don't forget to send me your answer. Tapi ini dikerjain dulu sekarang, oke? Silakan teman-teman dikerjakan. Ada yang sudah kasih jawabannya? Oke, Adlin sama Naisha. Oke, sama ya. Itu apa ya? Ada lagi selain opsi A. Oke, kita langsung jawab aja ya, teman-teman. Di awal ini ton nih, ton. Ini kita balik ke, kita kembali ton. Soalnya nanyain tentang apa? The outdoors attitude terhadap higher levels, tingkat
apa ini, karbon dioksida di dalam air. Kira-kira apa nih tanggapan si penulis tentang level karbon dioksida yang tinggi di dalam air? Apakah dia khawatir? Ada yang tahu Wery? Wery, Wery. Bisa di anu di apa namanya? Di on mic aja. Soalnya aku nggak lihat ini nih. Uncaring. Uncaring sama indifferent hampir sama, tidak peduli. Excited, bersemangat. Oke, sekarang kita lihat. Kira-kira teksnya tentang apa sih, teman-teman? Ada yang bisa kasih aku gambaran besar topiknya? Topik tentang teks ini apa? Ada yang bisa? Oke. In their latest paper, published in the Journal of Climate Change, Prof. Philip Monday ya? Mungkin Monday ya? Atau Monday? Sorry, I don't know how to pronounce this word. Pokoknya intinya ada sebuah penelitian dari Prof. Philip dan rekan-rekannya, yaitu mereka meneliti tentang level CO2 yang tinggi di dalam air, di mana level CO2 yang tinggi ini ternyata disrupts, merusak a key brain receptor in fish. Jadi merusak apa ya, reseptor yang ada di ikan gitu. Causing marked changes in their behavior and sensory ability. Jadi karena reseptornya itu rusak ya, reseptor ikan itu rusak, maka ini menyebabkan perubahan dari tingkah laku, perubahan pada tingkah laku dan kemampuan mereka dalam sensor ability, kemampuan mereka. Terus di sini dia bilang, coba kita lihat di sini. Our illusion senses sampai harus wait. Aku lagi cari kalimatnya. They baby clone, artinya ikan apa ya? Ikan badut ya. Ikan badut, bayinya ikan badut itu intinya kayak mereka kehilangan kemampuannya untuk menghindar dari predator. Jadi ini dikarenakan ya tadi itu level CO2 yang tinggi dalam air. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini ya, banyak banget kata yang berkonotasi negatif. Apa di sini? Yang pertama ada disrupt, of course disrupts. Ada yang tahu disrupts itu apa? Disrupt artinya merusak, betul. Terus di sini mana lagi ya? Harmed. Tadi aku ketemu kata harm. Nah ini harm. Harm itu apa? Berbahaya atau membahayakan. Terus ada lagi confused. Tadi aku ketemu kata confused. Ada tadi. Ini they were confused. Artinya para makhluk-makhluk laut, ikan-ikan laut
ikan-ikan yang ada di air itu bingung nih, karena kan indera apa ya, pendengaran indranya mereka itu rusak ya gara-gara level CO2 yang tinggi. Jadi mereka bingung untuk mendeteksi predator ini udah dekat mana nih. Ikan predator ini udah dekat mana nih. Terumbu karang di mana nih. Mereka mau sembunyi. Mereka bingung untuk cari itu di mana. Terus predatornya udah dekat banget atau masih jauh nih gitu. Terus ada kata-kata apa lagi ya? Ini easy meat, gampang banget dimakan sama predator. Hmm, ini juga negatif. Terus ada juga mana ya? Affecting their vulnerable system. Tadi aku sempat baca itu. Ini affecting their whole central nervous system. Higher levels of carbon dioxide were affecting. Jadi level karbon dioksida yang tinggi itu mempengaruhi keseluruhan pusat sistemnya si para ikan-ikan ini. Nah, ini kan banyak ya. Banyak kita lihat ketemu kata-kata yang berkonotasi negatif. Oh, berarti tone dari teks ini adalah tone negatif. Nah, sekarang kita lihat. Kita eliminasi aja opsi yang tone positif. Karena kita nggak perlu. Opsi E, excited, ya udah langsung dieliminasi aja. Uncaring sama indifferent, oke. Ini konotasinya negatif. Khawatir juga negatif. Worry ini apa ya? Sangat Ini lelah, juga. Kak. What is that? Sangat lelah, kata kamusku. Oke, sangat lelah. Oke, thank you. Ya udah kita. Oke, berarti ini konotasinya negatif ya. Oke, ada 4 opsi yang konotasinya negatif. Kita lihat mana yang paling mendekati. Tadi kan kita udah cari nada-nada emosionalnya. Nada-nada emosionalnya paling banyak mengarah ke konotasi negatif. Kedua, kalau teksnya itu nunjukin kata-kata yang konotasi negatif, artinya kata-kata yang berbahaya, kayak disrupt, merusak, harm, membahayakan, confuse, bingung, easy meat, gampang banget dimakan sama predator. Nah, ini kan artinya si penulis ini lagi kasih tahu kekhawatirannya gitu loh. Dia lagi kasih tahu bahwa dia ini lagi khawatir, dia ini lagi concern. Karena dia ngejabarin apa ya, dampak dari level CO2 yang tinggi. Di mana yang pertama ini dibuktikan dengan merusak reseptor yang ada di dalam ikan atau mengganggu ya. Terus indera penciuman bayi ikan ini terganggu sehingga di sini ya, di kalimat ini kalian fokusnya. Indera penciuman dari wait, indera penciuman dari baby fish, dari bayi-bayi ikan itu terganggu dengan adanya CO2 ini. Ini artinya meaning they find it harder to locate a reef. Mereka akan lebih sulit bagi mereka untuk menemukan reef, terumbu karang. Kenapa mereka harus menemukan terumbu karang? Ya itu tadi, untuk apa, terhindar dari ikan-ikan predator itu. Nah, berarti kan ini adalah kekhawatirannya si penulis. Karena kita sudah mendapatkan 2 tadi. Yang pertama kata konotasi negatif, terus yang kedua adalah kekhawatirannya si penulis. Berarti udah pasti tone dari teks ini negatif dan yang paling dekat adalah concern. Kenapa concern? Karena tadi si penulis menjabarkan bahaya-bahayanya dari level CO2 yang tinggi di dalam air. Kalau tidak peduli, nggak mungkin. Ngapain si penulis menjabarkan bahaya-bahayanya?
Indifferent juga nggak mungkin. Very sangat lelah, enggak. Pokoknya yang paling pasti adalah concern. Oke, everybody, good job. Dari 1 sampai 5 soal. Benar semua nggak kalian? Atau mungkin ada yang salah satu, salah duanya, salah tiganya, salah empatnya, atau alhamdulillahnya benar semua. Gimana? Ini sebenarnya mau aku kasih PR. Cuma udah aku bold jawabannya. Gimana? Apakah teman-teman bersedia untuk mencari alasan kenapa jawabannya adalah opsi E? Coba silakan teman-teman screenshot, terus jawabannya dikasih ke aku, dikirim aja di chat ya, ini nomorku. Silahkan ya teman-teman, um, manfaatin kesempatan-kesempatan kayak gini, karena nggak lama lagi kalian bakalan UTBK. So, tetap semangat, keep spirit, dan thank you so much untuk teman-teman yang mau meluangkan waktunya apa ya, walaupun puasa gini, kalian mau paksa otaknya kalian untuk belajar, untuk menjawab pertanyaan dari aku. Thank you so much. Semoga apa yang kalian tanam hari ini bisa kalian tuai nanti ya. Pokoknya semoga nggak sia-sialah perjuangan kalian hari ini. Thank you so much. Aku share ini dulu ya, absen. Kak, bisa di-share absen nggak? Maju. Sama-sama Olivia, tetap semangat Olivia. Thank you juga ya. Wait ya teman-teman, aku share ininya dulu kalau gitu. Absensinya. Thank you Mesya, udah sharing jawabannya juga. Oke teman-teman, itu ya tadi. Thank you so much everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Iya, kan kalau absen sesi yang diikuti itu terbagi dua berdasarkan tutor yang kita dapat, tapi itu berdampingan dengan kelasnya, Kak. Jadi aku pilih yang sesuai sama kelasku atau sesuai sama tutornya, sesuai sama kakak. sama kelasku. Tapi sebentar Oh, aku tanya ke Kak Hiski dulu. Tapi kalau di tahun lalu sih ini ya dipilih di kelasku ya. Kalau kamu ikut di kelasku berarti absennya di kelasku gitu. siap, Walaupun Kak. walaupun kamu realnya sama Kak Katarina. Terima kasih banyak, Kak. Iya, you're welcome.